Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan materi kami yang berjudul Metode Faktor Evaluasi Sistem. Berikut nama-nama anggota kelompok kami bisa dilihat di layar. Faktor evaluasi sistem dalam evaluasi jabatan adalah sebuah metode umum yang digunakan dalam menentukan tingkatan dalam sebuah organisasi. Tiap tingkatan menunjukkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab dari sebuah posisi yang juga menunjukkan tingkat kualifikasi yang dibutuhkan dalam posisi tersebut. Penilaian pada setiap faktor ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kontribusi karyawan terhadap posisi berdasarkan tingkatan nilai yang telah ditetapkan. EVS pada jabatan struktural memiliki beberapa faktor, diantaranya adalah faktor yang pertama, ruang lingkup dan dampak program. Faktor ini menilai tingkat kerumitan, kedalaman lingkup, dan dampak umum bidang program dan kerjaan yang diarahkan oleh pejabat struktural. Next. Faktor yang kedua adalah pengaturan organisasi. Faktor ini mempertimbangkan situasi organisasi dalam beberapa tingkat jabatan penyeliaan. Jika jabatan tersebut bertanggung jawab kepada dua jabatan, maka pilihlah tingkat faktor yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai tanggung jawab atas penilaian kinerja. Next. Faktor yang ketiga adalah wewenang penyeliaan dan manajerial. Untuk dapat dinilai dalam faktor ini, suatu jabatan harus memenuhi ketentuan wewenang dan tanggung jawab yang diuraikan untuk tingkat faktor tertentu. Faktor keempat, hubungan personal. Faktor ini terdiri dari dua bagian, yaitu sifat dan maksud hubungan yang dilakukan. Sifat hubungan yang ditentukan berdasarkan subfaktor 4A dan maksud hubungan yang ditentukan berdasarkan subfaktor 4B harus didasarkan pada orang yang sama yang dihubungi. Faktor kelima, kesulitan dan pengarahan pekerjaan. Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan. Faktor 6, kondisi lain. Faktor ini mengukur berbagai kondisi yang memengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab penyeliaan. Yang kedua yaitu faktor evaluasi jabatan fungsional. Menggunakan metode FES yang terdiri dari faktor 1 yaitu pengetahuan yang dibutuhkan jabatan. Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Faktor 2, pengawasan penyelia. Faktor ini mengukur sifat dan tingkat pengawasan penyeliaan secara langsung atau tidak langsung, tanggung jawab pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan. Faktor 3, pedoman. Faktor ini mencakup sifat, pedoman, dan pertimbangan yang dibutuhkan untuk menerapkan pedoman tersebut. Faktor 4, kompleksitas. Faktor ini mencakup 1. Sifat, jumlah, variasi struktur tugas, angka proses atau metode dalam pekerjaan yang dilaksanakan. 2. Kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan. 3. Kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan. Faktor 5, ruang lingkup dan dampak. Faktor ini mencakup hubungan antara cakupan pekerjaan. Dampak mengukur apakah hasil pekerjaan memfasilitasi pekerjaan orang lain, pelayanan yang tepat waktu, atau berdampak pada penelitian. Faktor 6, hubungan personal. Meliputi pertemuan langsung melalui telepon atau dialog melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai penyeliaan. Faktor 7, tujuan hubungan. Mencakup pertukaran informasi, isu yang signifikan atau kontroversial, dan berbeda pandangan, tujuan, dan sasaran. Faktor 8, persyaratan fisik. Mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai termasuk kemampuan dan karakteristik fisik. Faktor 9, lingkungan pekerjaan. Mempertimbangkan resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan atau sifat dari pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.